Namaku Su Qinghe, aku seorang ibu tunggal yang miskin. Tapi aku jadi pacar putra sulung keluarga Zhou, Zhou Qingxing, dengan pura-pura jadi sosialita. Hari ini, di malam tahun baru, aku akan bertemu orang tuanya. Asal aku bisa lulus ujian keluarganya dan berhasil menikah dengannya, aku bisa dapat mahar 5 juta untuk menyelamatkan anak perempuanku. Baik. Kak, kamu bikin aku kaget. Apa? Akhirnya kamu memutuskan untuk pulang juga. Aku pulang karena dengar dari mama papa, kalau kamu, si telat jadian, mau bawa calon istrimu pulang tahun ini. Ini kejutan terbesar buat keluarga kita tahun ini. Aku harus buru-buru pulang buat ketemu calon kakak iparku. Suara ini... Baiklah, aku perkenalkan. Ini calon kakak iparmu. Qinghe, ini adikku, Zhou Wang. Adik dari pacarku sekarang, ternyata mantan pacarku 7 tahun lalu. Ayah kandung dari anak perempuanku, Zhou Wang. Pelan-pelan. Selamat ya Su, akhirnya kamu berhasil nangkap aku, si idola sekolah. Gimana mau tanggung jawab? Zhou Wang, aku akan sangat-sangat mencintaimu nanti. Memang kejutan yang besar. Kakak ipar, kamu mirip banget sama mantan pacarku. Mantan pacarmu? Memang banyak orang di dunia ini yang mirip, tapi Jingxing adalah cinta pertamaku. Cinta pertama. Qinghe berasal dari keluarga terpelajar. Ayahnya profesor universitas, dan dia besar di luar negeri. Kepribadian kita cocok, dan mulai pacaran tak lama setelah kenal. Terpisah 7 tahun, dengan sikap Zhou Wang sekarang, dia pasti akan buka identitas palsuku sebagai sosialita. Jadi, kakak ipar adalah sosialita yang baru pulang dari luar negeri. Tapi aku ingat jelas, mantan pacarku dulu adalah murid miskin. Dulu, dia harus membagi setiap sen uangnya jadi 2. Kamu selalu menyebut mantan pacarmu. Apa kamu sangat mencintainya? Cinta? Aku berharap bisa minum darahnya dan memakan dagingnya. Sayang, kalau ayah tahu tentangmu, dia pasti sangat senang. Tuan Muda Ju, kalau pacarmu dari kawasan kumuh hamil, apa kamu akan menikahinya? Tidak. Kalau dia hamil, gugurkan. Kalau sudah lahir, bunuh. Zhou Wang, jelas-jelas kamu yang main-main denganku duluan, tapi kamu membenciku. Selama bertahun-tahun, aku selalu mendengar kamu menyebutnya. Itu tidak terlihat seperti kebencian. Aku hanya menggunakan cara ini untuk mengingatkan diriku sendiri. Apakah rekamannya bagus? Bagaimana? Apakah aktingku cukup brengsek? Tuan Muda Zu jago akting. Tapi kenapa merekam video ini? Karena dulu, kakakku pernah pacaran dengan kakak ipar yang latar belakangnya buruk. Orang tua kami memaksa mereka berpisah. Hampir jadi masalah hidup dan mati. Itu adalah pelajaran yang didapat. Aku harus siap-siap. Tapi dengan video ini, orang tua pasti tidak akan memaksa aku putus dengan Qinghe. Rencana Tuan Zhou sangat brilian. Ayo putus, jangan mencari aku. Tidak akan bertemu lagi di hidup ini. Kakak, kamu tidak tahu. Setelah mantan pacar aku yang tak punya uang mengejar aku, dia bosan bermain dan putus dengan aku tanpa ampun dan menghilang. Aku menggunakan cara ini untuk terus mengingatkan diri sendiri, tidak lupa masa bodoh itu.
Semua sudah berlalu. Aku tidak mau bicarakan. Ibu dan ayah mungkin akan datang sebentar lagi. Kakak, ayo kita jemput mereka. Calon istri, makeup kamu sedikit rusak. Saran aku, kamu ke toilet untuk memperbaiki. Kami akan jemput ibu dan ayah dulu. Joang sangat benci aku. Dia pasti akan membongkar aku ke orang tuanya. Jika aku terbongkar, semua usaha aku akan sia-sia. Tapi jika aku pergi sekarang, apa yang akan terjadi pada Huan-Huan? Mama, Huan-Huan, Mama, pagi ini Huan-Huan dan para perawat belajar cara membuat pangsit. Pulang malam ini untuk makan malam tahun baru, dan kita akan makan bersama. Tidak. Jika dia punya anak, abort. Jika sudah lahir, bunuh. keluarga Zhou, terutama Zhuang, tidak boleh tahu Huan-Huan ada. Oke, tunggu aku kembali. Dia mendengar semua. Lama tidak bertemu, mantan pacar. Sepertinya dia tidak mendengar apa-apa. Lepaskan, lepaskan! 7 tahun lalu, kamu pergi tanpa pamit. Apakah kamu tahu, aku mencari kamu selama bertahun-tahun ini. Mencari aku? Permainan apa yang dilakukan Yang Master Zhou? Su Qinghe, dulu kamu yang terus-terusan mendekati aku. Lalu, setelah kamu bosan bermain dengan aku, kamu dengan tegas berpisah dan menghilang. Apakah kamu tahu betapa aku membenci kamu selama bertahun-tahun ini? Kamu meninggalkan aku selama 7 tahun. Tidakkah kamu akan memberikan penjelasan? Zhou, hubungan kita sudah lama berakhir. Sekarang, aku adalah pacar kakakmu. Aku tidak pernah setuju dengan perpisahan itu dulu. Kamu berpisah dengan Zhu Jingxing sekarang. Ibu, ayah, silakan duduk dulu. Qinghe mungkin di toilet sebelah. Aku akan melihat. Baik. Bersama kakakku. Bukan hanya untuk menikah masuk keluarga kaya. Kamu adalah mantan pacar aku. Jika orang tua aku dan kakakku tahu, apakah kamu masih bisa menikah masuk keluarga Zhou? Apa yang kamu mau? Berpisah dengan kakakku. Dan aku tidak akan membongkar kamu. Dulu, kamu tidak mau Huan-Huan. Kenapa sekarang kamu ingin mengambil kesempatan hidupnya? Jika aku tidak bisa menikah dia, jika aku tidak bisa menyelamatkan Huan-Huan, aku lebih baik mati. Apakah kamu begitu mencintai dia? Orang yang kamu paling cintai dulu jelas aku. Qinghe, kamu sudah siap? Joang, kamu gila. Lepaskan. Cium aku sekali, dan aku akan melepaskan kamu. Aku rasa kamu tidak ingin kakak melihat kita begitu intim, kan? Aku berbohong kepada kamu. Xiaowang, kamu di sini ngapain? Aku langsung cocok dengan dia. Tentu saja, aku masuk untuk menanyakan apakah dia perlu bantuan. Lipstikmu belepotan. Mama dan Papa sudah datang. Kita keluar. Papa, Mama. Jadi ini Qinghe. Ayahnya adalah profesor di Paris College of Architectural Design. Dia tumbuh di luar negeri dan baru kembali ke negara ini belum lama. Selamat tahun baru, Bapak dan Ibu. Jadi kamu tumbuh di Paris?
Pada Juni tahun ini, Bapak dan aku sedang berlibur di sana. Aku ingat ada pameran seni yang sangat terkenal saat itu, sangat berkesan. Ibu mungkin salah waktu. Anda mungkin datang pada Mei. Pada Juni, ruang pameran ditutup karena suatu alasan. Benar. Saat orang semakin tua, ingatannya tidak begitu baik. Jingxing sudah menemukan seseorang untuk menghabiskan hidupnya. Kami akhirnya bisa tenang tentang hal ini. Ya. Lihat kakakmu dan dia. Kamu harus cepat-cepat mencari pasangan juga. Selama tahun baru, akan sangat ramai jika kami memiliki 2 anak perempuan. Ya, tepatnya. Mama, aku juga cemas. Tetapi mengejar seseorang adalah suatu keterampilan. Aku biasanya yang dikejar, jadi aku tidak banyak memiliki pengalaman. Dia sangat baik dalam mengejar orang saat di universitas. Mungkin kamu bisa berbagi beberapa pengalaman dengan aku? Bagaimana kamu tahu? King He, bukankah dia kuliah di luar negeri? Mungkin karena di luar negeri semuanya lebih terbuka, jadi Xiaoye salah mengira aku juga orang seperti itu. Tapi seperti yang baru kukatakan, Jingxing adalah cinta pertamaku. Aku tidak pacaran sama sekali selama kuliah. Jadi, aku juga tidak punya pengalaman untuk berbagi denganmu. Kalau Zhou Jingxing cinta pertamamu, lalu aku ini apa? Ada apa? Aku lapar. Perutku sakit. Tidak pernah serius sehari pun. Baiklah, semua hidangan sudah datang. Ayo kita makan dulu ya. Ayo. Kamu dasar anak ini. Dia bahkan tidak tahu harus menyapa. King He, besok tahun baru, saudara dan kerabat akan datang. Ingat untuk datang. Oke. Ayah dan ibu sangat puas dengan penampilanmu hari ini. Ini perjanjian kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya. Jumlahnya 5 juta. Aku sudah menandatanganinya. Silakan dilihat. Itu benar. Zhou Jingxing dan aku bukan pacaran sungguhan. Dia tidak mau dijodohkan untuk pernikahan bisnis. Dan perlu mencari seorang sosialita untuk bekerja sama menghadapi orang tuanya. Setelah aku tahu kabar ini, aku pura-pura jadi sosialita untuk mendekatinya. Tuan Zhou, senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. Bagaimana? Lancar? Lancar dan tidak lancar. Nyanyian, pulang sekarang dan kemas barang kita. Kita pergi dari kota ini malam ini. Kenapa tiba-tiba harus pergi? Ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Situasinya berubah. Mobil yang kupesan sudah datang. Aku akan ceritakan nanti malam saat pulang. Maaf, salah naik mobil. Keluarkan aku dari mobil ini. Su Qinghe, aktingmu sekarang sudah sangat bagus. Dulu, saat kau pura-pura sangat mencintaiku, apakah itu juga akting? Kalau soal acting, siapa yang bisa menandingimu? Maksudmu apa? Apa kau benar-benar mengira dengan mengarang-arang ada ayah profesor dan berpura-pura jadi sosialita, kau tidak akan ketahuan? Orang-orang di keluarga kaya sudah banyak melihat lika-liku dunia.
Kau tidak bisa begitu saja mengelabui mereka, hanya dengan menghafal beberapa ucapan khas sosialita. Dibandingkan dengan rasa malu karena ketahuan, putus dengan Zhou Jingxing sekarang juga, setidaknya masih menyisakan sedikit harga diri. Harga diri itu urusan kalian, orang-orang kelas atas. Sulit sekali ya minta maaf padaku. Asalkan kau katakan padaku bahwa kau menyesal telah meninggalkanku dulu, aku pasti akan memaafkanmu. Aku tidak menyesal. Su Qinghe, jangan pergi ke keluarga Zhou besok. Tamu-tamu yang datang, semuanya orang yang tajam. Anak ini memiliki kondisi jantung bawaan. Situasinya tidak optimis. Kita perlu mencari donor yang cocok secepatnya untuk melakukan operasi transplantasi jantung. Huan, Mama minta maaf. Ini semua salah Mama. Kalau dulu Mama tidak bersikeras melahirkanmu, kau tidak perlu menderita seperti ini. Bukan begitu. Pasti ada jalan. Pasti masih ada jalan. Zuang itu kan adik dari kencanmu. Keluarga Zhou. Mereka keluarga terpandang dan terhormat, dengan koneksi luas di bidang medis. Kalau saja mereka mau setuju membantu. Kalau dia tahu Huan adalah putrinya, maka kebohonganku pada keluarga Zhou juga akan terbongkar. Aku dan Huan tidak akan tahan menghadapi amarah keluarga Zhou. Setidaknya sampai Huan menjalani operasinya dan membaik, mereka sama sekali tidak boleh tahu. Semuanya sudah aku kemas. Apa kita masih pergi? Kita tidak pergi. Aku akan tinggal. Asalkan aku menikahi tuan muda tertua keluarga Zhou, maka aku bisa menggunakan sumber daya keluarga Zhou untuk menyelamatkan Huan. Bahkan jika harus dihancurkan, bahkan jika harus terkutuk selamanya. Dekorasi keluarga kalian tahun ini benar-benar meriah ya. Anda pasti Nona Su, tunangan Jingxing kan? Maafkan penglihatan saya yang kurang baik. Kasu, berpakaian begitu sederhana dan polos saat tahun baru. Tadi saya hampir mengira Anda salah satu pelayan. Dia adalah Chu Qing yang hampir dijodohkan dengan Zhou Jingxing. Memperlakukan calon nyonya muda keluarga Zhou seperti pelayan. Nona Chu, mata Anda memang perlu diperiksa. Bukannya seharusnya Anda bersama ayah dan kakak laki-laki Anda? Sedang apa di acara minum teh para wanita kami ini? Nongkrong dengan para bapak-bapak itu membosankan. Di sini lebih seru. Ada drama yang bisa ditonton. Katanya, wanita terpelajar dari keluarga terhormat paling memperhatikan tata krama saat tahun baru. Di hari pertama tahun baru, mereka berdoa dengan teh dan membuat teh sambut musim semi. Saya penasaran, apakah hari ini kita bisa mencicipinya? Tehnya baru saja dibangunkan, belum diseduh. Kenapa sudah diminum? Aduh, nggak perlu pakai aturan sebanyak itu. Kalau harus nunggu semua prosesnya selesai, saya sudah mati kehausan. Dia memang tidak pernah belajar hal-hal seperti ini. Ini tahun baru pertama saya di keluarga Zhou. Teh sambut musim semi ini kan sebenarnya untuk dipersembahkan kepada para sesepuh. Terima kasih Nona Chu sudah memperkenalkannya lebih dulu kepada semua orang.
Bibi, silakan minum teh. Semoga sehat dan sukses selalu di tahun baru. Baik. Nona Shu, latar belakang keluarga Anda kurang baik ya? Maksud Anda apa, Nona Chu? Sosialita sejati selalu punya tangan halus yang tak pernah bekerja kasar. Hidup enak dan mewah, tapi tangan Nona Su malah ada kapalan. Bukannya itu cuma dimiliki orang miskin. Sudah berapa banyak kesulitan yang dia alami selama bertahun-tahun ini? Dan beberapa orang dari kelas bawah membohongi diri sendiri dengan berpikir mereka bisa mengikuti kelas pelatihan sosialita. Berpura-pura menjadi sosialita, menikah dengan orang kaya, dan naik kelas sosial. Tidak berbeda dengan berhayal. Memang ada banyak sosialita palsu yang mencoba menikah ke keluarga kaya. Hal semacam ini biasa terjadi. Ya, saya dengar tahun lalu, cucu termuda keluarga Zhang menikahi seorang sosialita palsu. Itu menyebabkan kegemparan besar di seluruh kota. Keluarga Zhang kehilangan muka sepenuhnya. Nona Su, jangan-jangan kamu adalah tipe orang seperti itu ya? Meskipun ayah saya adalah profesor arsitektur, dia juga telah mencapai prestasi yang cukup besar dalam pendidikan. Dia mengajari saya sejak kecil bahwa mengklasifikasikan orang sebagai tinggi atau rendah, mulia atau hina, hanyalah pendapat orang-orang yang dangkal. Dia bilang, saya tidak boleh kehilangan sopan santun karena kebutaan seperti itu. Apa yang kamu katakan? Di masyarakat modern, semua orang setara. Membagi orang ke dalam kelas adalah kanker feodalistik. Kapalan di tangan saya berasal dari latihan kaligrafi dan bermain chin setiap hari. Sosialitas sejati bukanlah seseorang dengan kepala kosong dan tangan halus yang tidak pernah bekerja. Beraninya kamu menghina saya. Aku akan menyobek mulutmu. Ini... Saya benar-benar minta maaf, Nona Chu. Saya tidak menyadari bahwa selain sombong, kamu juga agak buta. Kamu brengsek. Nona Chu, kata-katamu kasar dan sikapmu arogan. Apakah ini cara keluarga Chu mengajari anak perempuannya? Untungnya, Jingxing tidak setuju dengan aliansi pernikahan denganmu. Tante, saya... Jinghe, kemarilah. Berikan tanganmu. Tante, apa yang kamu lakukan? Hadiah tahun baru untuk calon menantu perempuan saya. Mari kita akhiri acara minum teh hari ini di sini. Mari kita berkumpul lagi lain kali. Ya, sekarang kamu sudah punya menantu yang baik. Pastikan kamu membawa dia lain kali kita para saudari berkumpul. Baiklah, sudah disepakati. Oke. Para ibu, hati-hati. Orang tua kamu jauh di luar negeri. Jadi rumah kamu pasti kosong selama tahun baru, kan? Pulang sendiri pasti sangat sepi. Kenapa kamu tidak tinggal di sini saja? Mama, dia bahkan belum secara resmi menikah masuk ke keluarga ini. Selain itu, semua kamar tamu sudah saya ambil. Tidak ada kamar tamu cadangan saat ini. Dasar anak nakal. Omongan apa lagi yang kamu bicarakan? Setelah kamu bertunangan, kamu adalah menantu keluarga Zhou. Kalau tidak ada kamar tamu, maka dia bisa tinggal dengan saudara kamu. Jangan. Kenapa tidak mungkin? Kamu tidak tahu. Dia sebenarnya adalah... Ibu, kalau begitu, saya akan menerima tawaran baik kamu. Tidak masalah. Meskipun mereka bertunangan, Jingxing mungkin belum melupakan wanita lain itu. Kita perlu membuat King He hamil dengan cucu yang besar dan sehat secepat mungkin. Ini sangat mendadak. Zhou Jingxing mungkin tidak keberatan, kan? Sekarang Nyonya Zhou sudah benar-benar menerima saya. Tapi gelang yang begitu mahal, saya mungkin harus mengembalikannya ke dia.
Zhou Jingxing, kamu lagi apa? Lepasin gue. Zhou Wang, gila loh, ini kan kamar kakak lo. Gue tahu ini kamar siapa. Dari kecil, kakak gue selalu manjain gue. Apapun yang gue mau, dia selalu kasih. Termasuk kamar ini. Qinghe, tahu nggak? Gue kangen banget sama lo. Kita udah putus. Kita nggak putus. Gue nggak pernah setuju. Jadi gue masih pacar lo. Lo nggak mau batalin tunangan sama kakak gue karena pengen kami bersaudara melayani lo bareng. Zhou Wang. Memangnya kakak gue yang pendiam itu baiknya di mana? Dia tahu nggak cara bikin lo puas? Dia memuaskan gue dalam segala hal. Dia lebih baik dari lo dalam segala hal. Oh iya, berarti lo udah lupa ya? Dulu gue baik banget sama lo. Sekarang gue bantu lo ingat-ingat lagi. Kayaknya nasi hampir matang. Iya, Nyonya. Tadi Nyonya masih khawatir Tuan Muda nggak suka sama Nona Su. Kalau menurut saya, mereka berdua sangat cocok. Sepertinya kita harus segera merencanakan pernikahan mereka. Iya, betul. Ibu? Kalian lagi ngapain? Kamu di sini. Terus siapa yang di dalam? Di dalam? Bibi, kamu berdua... Aku hanya lewat dan mendengar banyak suara dari ruangan. Apa semua baik-baik? Aku hampir jatuh saat keluar dari kamar mandi, yang menyebabkan sedikit keributan. Aku benar-benar minta maaf, Bibi. Aku tidak bermaksud mengganggu kamu. Asalkan kamu tidak terluka. Aku baik-baik saja. Piyama ini agak dingin. Jadi aku mencari apakah ada pakaian yang lebih tebal di sini yang bisa aku pakai. Lemari pakaian ini penuh dengan pakaian Jingxing. Biarkan Jingxing membantu kamu mencari sesuatu yang tepat. Baik Ibu, sudah larut. Kamu harus kembali dan beristirahat sekarang. Oke. Besok, aku akan meminta Bibi Wang membelikan kamu beberapa pakaian yang pas. Oke. Tinggal saja di sini dengan nyaman. Kebetulan perusahaan memiliki banyak pekerjaan yang tertumpuk. Aku akan berada di ruang belajar malam ini menanganinya. Beristirahatlah. Jadi, kamu sekarang suka dengan permainan peran seperti ini? Benar. Jadi, Tuan Muda kedua, kamu sebaiknya menikmatinya dengan baik. Pagi, Ibu, Ayah. Oh, biar aku lihat. Zhou Wang, tanda merah itu di wajahmu apa? Tadi malam waktu aku tidur, ada kucing liar muncul tiba-tiba. Kayaknya dia tergoda dengan wajah cantikku, terus menggigit wajahku. Ini hasilnya pagi ini. Wah, cara kucing liar itu mendekati orang cukup unik. Kucing liar, tindakannya agak kasar.
Kamu harus lebih hati-hati. Neni Wang, ambilkan obat. Kita akan mengoleskan obat untuk tuan muda nanti. Baik, Nyonya. Naniwang, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan melakukannya sendiri. Oke. Oleskan obatnya untuk aku. Wajah tuan muda kedua rusak, tapi tanganmu juga lumpuh. Su Qinghe, kamu dingin sekali. Kalau begitu, aku akan minta kakakku mengoleskan untuk aku. Kamu... Aku akan mengoleskan untuk kamu. Sudah tidak apa-apa, ditiup, nanti tidak sakit lagi. Su Qinghe, aku maafkan kamu karena waktu itu pergi tanpa pamit. Asalkan kamu memperlakukan aku baik mulai sekarang, oke? Delusi apa yang tuan muda kedua alami pagi-pagi begini? Aku kasih kamu 2 hari. Kamu yang aktif putus dengan Zhou Jingxing dan batalkan pertunangan. Kalau tidak, aku akan melakukannya. Dia benar-benar memaksa kamu untuk membatalkan pertunangan. Tidak. Apa hak Zhou Wang? Kerjasama kamu dengan saudaranya adalah untuk menyelamatkan anaknya sendiri. Kalau kamu membatalkan pertunangan sekarang dan kerjasama berakhir, bagaimana dengan perawatan Huan-Huan selanjutnya? Demi operasi transplantasi jantung Huan-Huan, aku pasti tidak akan mengakhiri kontrak dengan Zhu Jingxing. Su Qinghe, dulu kamu yang terus-terusan mendesak aku. Lalu, setelah kamu bosan bermain dengan aku, kamu dengan tegas putus dan menghilang. Kamu tahu betapa aku membenci kamu selama ini. Alasan Zhou Wang memberi tekanan begitu besar pada aku hanya karena aku meninggalkan dia dulu. Dia ingin balas dendam pada aku untuk melampiaskan amarahnya. Halo, Ibu. Ibu, kenapa tiba-tiba minta aku datang? Ada masalah? Qinghe, datang, duduk. Qinghe, kamu tahu jenis gadis apa yang Zhou Wang sebenarnya suka? Ibu tahu sesuatu. Zhou Wang tahun ini 27 tahun. Sudah cukup usia. Tapi selama ini, dia hanya fokus pada karirnya. Tidak ada wanita di sampingnya. Kamu adalah saudara iparnya, dan kamu punya selera yang bagus. Bisakah kamu mungkin membantu dia memikirkan itu? Oh, jadi dia ingin mengatur jodoh untuk Zhou Wang. Ini semua sosialita yang seusia dengan Zhou Wang. Lihatlah. Sayang, kamu punya 1 hari lagi. Aku pasti tidak bisa mengakhiri kontrak. Ini kesempatan baik untuk mengalihkan perhatiannya dan membuat dia terlalu sibuk untuk menarget aku.
Jangan khawatir, Ibu. Serahkan ini pada aku. Bagus sekali. Tots, Kak Zowang beneran datang hari ini? Dia datang. Kamu akan segera bertemu dengannya. Chinghe, telepon Zowang dan minta dia datang ke sini. Ingat, jangan bilang ini kencan buta. Tante, aku... Kalian anak muda punya banyak topik yang sama. Nanti, kamu usahakan untuk memfasilitasi hubungan mereka. Tante akan pulang dan menunggu kabar baikmu. Aku pergi dulu. Kenapa Su Chinghe belum membatalkan pertunangan? Dia mau apa? Hotel Kaifu, kamu bisa datang. Sepertinya Su Chinghe sudah memikirkannya matang-matang. Dia nangis, mohon untuk balikan denganku. Su Chinghe, kamu yang putus binanku, membuatku mencarimu selama 7 tahun yang menyakitkan. Kalau kamu tidak menangis dan memberiku jaminan hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Akhirnya sadar. Bagaimana rencanamu membuatku memaafkanmu? Kak Zuwong, aku kencan butamu hari ini. Buta. Kencan, kamu sengaja memanggil aku ke sini untuk menjodohkan aku. Ya, Zowang, ibu yang mengatur perjodohan ini untuk kita. Tapi aku juga harus berterima kasih kepada Chinghe yang merekomendasikan aku kepada ibu. Jadi, ini adalah perjodohan yang kamu atur untuk aku. Ini adalah Lin Shuyue, putri keluarga Lin, lulusan universitas prestisius. Dia 3 tahun lebih muda dari kamu, cukup cocok. Tak kira saudara ipar aku tidak hanya aktris yang baik, tapi juga pandai menjodohkan orang. Ibu, kamu tahu jenis wanita apa yang aku suka. Kenapa kamu begitu buru-buru ingin menjodohkan aku? Zowang, apakah kepribadian atau wajahku yang tidak sesuai dengan kriteria kamu? Kamu suka tipe apa? Aku bisa mengubah penampilan aku sesuai yang kamu suka. Aku juga bisa mengubah kepribadian aku sesuai yang kamu suka. Untuk wajah, asalkan enak dilihat. Untuk kepribadian, aku suka orang yang dingin di depan umum, tapi kasar dan liar di tempat pribadi. Jenis yang membuatmu kesal sampai tidak habis-habis. Bukankah kriteria itu terlalu spesifik? Mantan pacar aku memang seperti itu. Ibu, kalau kamu ingin mengatur pernikahan aku, selesaikan sampai akhir. Mulai sekarang, carikan aku orang sesuai standar itu. Zuwong. Chinghe, apakah Zowang tidak suka tipe gadis seperti aku? Kamu sangat baik. Aku dengar Zowang pernah punya mantan pacar, seorang murid miskin di kelas yang sama dengan dia. Dia terus-menerus mengganggu dia dulu sampai akhirnya bisa mendapatkan dia. Kemudian, sepertinya dia sadar akan jarak status dengan Zowang, merasa inferior dan kabur. Jadi di mata Zowang, aku bukan hanya mainan murahan saat itu. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku juga menjadi bahan lelucon di kalangan sosialita Jingzhou. Permintaan macam apa itu? Aku rasa dia sengaja mempersulit kamu. Aku khawatir kalau dia... Bagaimana kalau begini? Kamu cari kencan buta untuknya dulu. Hanya untuk membuatnya puas untuk sementara.
Setelah kamu melewati 3 bulan ini, kontrakmu dengan kakaknya akan selesai. Dan penyakit Huan-Huan akan sembuh. Huan-Huan dan aku hampir sampai rumah. Aku akan beritahu kamu saat aku kembali. Hari ini, aku mengatur kencan buta untuk Zhou Wang. Pihak lainnya adalah putri keluarga Lin. Pulang dan tanyakan padanya bagaimana perasaannya tentang itu. Keluarga Zhou tidak perlu pernikahan bisnis sekarang. Sebagai putra tertua keluarga Zhou, aku secara alami akan menjunjung martabat keluarga. Zhou Wang memiliki kebebasan untuk memilih sendiri. Baiklah, kakakmu sudah setua ini dan masih belum bergerak. Jika kamu tidak ingin khawatir tentang itu, baiklah. Nian, hentikan mobil. Nian. Apakah aku salah lagi? Ibu Baptis, apakah kamu kenal paman itu? Aku tidak kenal dia. Ayo pergi. Ibu Baptis akan membawamu pulang untuk menemui ibu. Ayo pergi. Tuan muda, pelan-pelan, pelan-pelan. Aku tidak perlu kamu menahan aku. Kakak, apa yang terjadi? Kakak tidak pernah minum. Kenapa dia sangat mabuk hari ini? Aku juga tidak tahu. Aku baru dengar dari supir bahwa dia melihat seorang wanita di perjalanan. Lalu dia keluar mobil untuk mencarinya, tidak menemukannya, dan berakhir seperti ini. Seorang wanita. Wanita apa? Nian. Wang, bantu tuan muda masuk untuk beristirahat. Eyo. Hati-hati. Ibu, apakah Nian yang kakak bicarakan itu cinta dalam hati yang dia simpan selama bertahun-tahun ini? Cinta? Itu hubungan yang buruk. Aku peringatkan kamu. Jangan pernah menyebut ini di depan kakak ipar kamu. Aku akan naik ke atas untuk melihat kakakmu. Su Qinghe sangat menjaga harga diri. Jika dia tahu Zhou Jingxing memiliki cinta dalam hati, dia pasti akan langsung putus dengan dia. Nian, sudah lama sejak itu terjadi. Jika kamu benar-benar tak bisa melupakannya, kenapa tidak mencoba memberi kesempatan? Tak mungkin antara dia dan aku. Selain itu, setelah bertahun-tahun, mungkin sekarang dia sudah ada wanita lain di sisinya. Baiklah, itu hanya pria yang buruk. Aku baik-baik saja. Kamu harus cepat kembali ke keluarga Zhu. Jika kamu terlalu lama, mereka akan curiga. Su Qinghe, pernahkah kamu mendengar pepatah, apa yang kamu lakukan akan kembali padamu? Apa? Sudahkah kamu mendapat balasan? Bukan aku yang dulu kejam, tak setia, dan meninggalkan kekasihku. Hukuman apa yang mungkin ku dapat? Apa hubungannya dengan aku? Pernah dengar pepatah, yang menabur angin akan menuai badai? Ibu, tahukah kalau kakak laki-lakiku pernah punya kekasih yang sangat dicintainya? Dulu, mereka terpaksa berpisah. Kakakku terus mencarinya selama bertahun-tahun. Demi dia bahkan menolak perjodohan dengan keluarga Chu. Dan kamu cuma alat yang dia pakai untuk menolak perjodohan itu. Apa kau sangat sedih sekarang? Apa kau sangat menyesal meninggalkanku dulu? Bukannya dulu kau bilang begitu. Kok bisa lupa lagi? Aku sudah tahu dari awal. Aku juga dengan sukarela dimanfaatkan olehnya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan meninggalkannya. Su Qinghe,
Kenapa sekarang kamu jadi begitu tergila-gila? Apa kamu benar-benar rela jadi alat? Aku suka, aku senang. Tidak boleh. Apa kamu benar-benar mengabaikan apa yang kukatakan waktu itu? Kamu begitu tulus dan setia kepada Jo Jingsing. Kalau dia tahu, kamu cuma gadis sosialita palsu dan juga mantan pacar yang meninggalkanku. Kamu pikir dia masih mau menerimamu sebagai tunangannya? Su Qinghe, kesabaranku sudah hampir habis. Dia mau apa? Dulu dia pernah membantuku. Sekarang dia mau membongkar rahasiaku. Wang, Qinghe, kamu sudah pulang. Halo Tante. Tadi kalian berdua, kakak ipar dan adik, ngapain berdiri di sini? Kami cuma kebetulan ketemu dan ngobrol sebentar. Tante, ini apa? Sup penghilang mabuk. Jingsing harus menemani klien perusahaan malam ini sampai mabuk. Aku suruh orang buatkan dia sup penghilang mabuk. Tapi siapa sangka, seteguk pun dia tidak bisa menelannya. Apapun yang Zhou Wang rencanakan, yang paling penting sekarang adalah menenangkan Ibu Zhou dan Jingsing. Serahkan saja padaku. Aku tahu cara bikin sup penghilang mabuk yang lebih mudah ditelan. Nanti setelah selesai, aku antar ke atas untuknya. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Ini kewajibanku. Ini resep yang dulu diajarkan Nian kepadaku. Semoga berhasil. Azu, saya bikin sup penghilang mabuk. Silahkan diminum sedikit. Besok pasti badan terasa lebih enak. Terima kasih. Siapa yang bikin sup ini? Aku yang bikin. Ada apa dengan sup ini? Kebanyakan orang gak bakal kepikiran masukin mangga sama jeruk bali ke dalamnya. Siapa yang ngajarin resep ini? Temen baikku yang ngasih tahu. Teman baikmu? Namanya siapa? Dia... Aku lagi di ujung tanduk di keluarga Zhu. Pura-pura jadi wanita sosialita. Kalau ketahuan, aku nggak boleh ngerugikan Nian sama sekali. Dia teman baikku dari luar negeri. Namanya Vivian. Vivian? Bukan dia. Dia yang disebut Zhou Jingsing ini, jangan-jangan cinta monyet di hatinya selama ini. Pak Zhu, minum dulu sup mabuknya. Oke. Qinghe memang pantas jadi putri dari keluarga terpelajar. Bijaksana, pengertian, cerdas, dan lincah. Bersama dia, Jingsing pasti bakal lupa sama wanita di masa lalunya. Sepertinya kita harus buru-buru nikahkan mereka. Dasar anak ini, ngapain kamu di sini? Bikin kaget aja. Ayo, pergi sana. Tadi malam, waktu Zhou Wang masuk ke kamar tidur, apa dia berencana langsung bilang ke Zhou Jingsing kalau aku ini sosialita palsu? Zhou Wang, kamu gila ya? Su Qinghe, kamu memang luar biasa. Orang tuaku sekarang benar-benar tertipu sama kamu. Mereka puas banget sama kamu. Mereka udah mulai siap-siap buat tanggal pernikahan kamu sama Zhou Jingsing. Kamu bilang apa? Bukannya ini yang kamu mau. Kamu sekarang cuma tinggal selangkah lagi buat nikah sama Zhou Jingsing. Dan satu-satunya faktor yang belum pasti sekarang adalah aku, adik iparmu.
Sekarang kamu bermimpi mau nutup mulutku. Iya. Sombong banget. Tapi mulut ada di wajahku. Kamu tahu caranya nutupin. Kak Zu Wong. Bajingan ini. Zu Wong. Nonlin. Kamu lagi ngapain di kediaman Zhou? Zhou Wang. Tante yang ngajak aku ke kediaman Zhou sebagai tamu. Kalian ngobrol aja, aku siapin teh sama camilan dulu. Aku juga minum banyak tadi malam. Kakak ipar, tolong siapkan 1 porsi sup mabuk buat aku juga. Nanti aku takut jadi ngomong ngawur. Oke. Makasih kakak ipar. Bukannya kakak ipar sama adik ipar harus jaga jarak? Kenapa Zhou Wang bisa akrab banget sama kakak ipar ini? Jinghe, berikan supnya. Zhou Wang, aku yang suapi. Bawa pergi, aku tidak mau minum lagi. Kenapa pagi-pagi sudah bad mood? Kemarin malam minum banyak, kenapa tidak tidur lagi? Ibu baru saja menemuiku. Dia ingin bertemu ayahmu untuk memperjelas rencana pernikahan kita. Jadi, tinggal menunggu kapan paman ada waktu. Ini semua materi tentang anggota keluarga Zhou. Kamu harus hafal betul. Besok tidak boleh ada kesalahan. Jangan khawatir, aku baru lihat materi ini. Naskahnya tidak banyak, pasti aku hafal di luar kepala. Nanti sampai sana, aku bisa langsung lancar ngomong, spontan. Aku ini aktor, ini profesiku. Ini pakaian dan jam tangan yang disiapkan untukmu. Pakai ini besok. Oke. Ini kelihatannya merek terkenal. Biar kulihat. Zhu Qinghe. Itu kan tunangan tuan muda tetua Chu. Katanya besok keluarga Chu dan Su akan bertemu membahas pernikahan. Kenapa dia bersama orang seperti itu? Kelasnya terlihat rendah. Aku tahu penilaianku tidak salah. Shu Qinghe ini pasti pura-pura jadi sosialita. Dulu, kau membuatku kehilangan muka di depan keluarga Zhou. Kali ini, aku akan membongkar. Ayo, silakan, ayo masuk. Ayo. Selama bertahun-tahun ini, saya berada di luar negeri, mendedikasikan diri untuk penelitian akademis. Kali ini, kalau bukan untuk membahas pernikahan kedua anak ini, saya juga tidak akan pulang ke Indonesia. Akademisi adalah pekerjaan dan tujuan Anda sebagai seorang profesor. Saya sepenuhnya mengerti. Tapi pernikahan kedua anak ini juga memerlukan kita sebagai orang tua untuk mengaturnya. Ya. Pertemuan dua keluarga ini akan membahas tanggal pernikahan kita. Saya akan coba tunda sebisa mungkin. Begitu tanggal ini pastikan, kita bisa nikah palsu dulu. Mengingat ini mungkin mempengaruhi reputasi Nonasu. Setelah kontrak berakhir, saya akan bayar komisi 2 kali lipat sebagai kompensasi. Pernikahan palsu tidak ada hubungan substantif. Zhou Qingxing bisa menghindari tekanan pernikahan dengan lancar setelah masa kontrak selesai.
Saya tidak perlu khawatir lagi soal biaya pengobatan Huan-Huan. Ibu, belakangan ini grup punya beberapa proyek lintas batas yang sedang dalam tahap kritis. Jangan buru-buru soal pernikahan. Pekerjaan bisa dilakukan kapan saja. Menikah dan berkeluarga adalah hal terpenting dalam hidup. Jinghe, bagaimana menurutmu? Tante, saya rasa... Tante, Su Jinghe ini sosialita palsu sejati. Jangan tertipu olehnya. Pria di depanmu ini sama sekali bukan ayahnya, tapi aktor yang dia sewa. Apa katamu? Aktor apa? Tante, Om, kemarin aku melihatnya sendiri. Dia dan pria ini ada di kafe. Saat itu, pria ini berpakaian seperti orang kelas bawah. Kalau tidak percaya, lihat. Ini... Aku tak menyangka Nona Chu menilai orang dari pakaiannya. Ayahku fokus pada penelitian akademik dan tak pernah terlalu memperhatikan pakaiannya. Kalau bukan karena hari ini bertemu dengan calon besan, biasanya dia hanya pakai yang paling sederhana. Benar. Aku sudah lama berkecimpung di bidang arsitektur dan tak pernah memperhatikan bentuk-bentuk luar ini. Merek terkenal atau jam tangan apa, aku tak pernah peduli. Aku tak pernah menyangka setelah pulang ke negara ini, aku dianggap sebagai orang kelas bawah oleh Nona Chu ini. Calon besan? Apa yang kamu katakan? Ayah Jinghe memang seorang profesor yang fokus pada penelitian akademik. Gaya keluarga sederhana. Kalau kamu kasar lagi, aku akan langsung menyuruh orang mengeluarkanmu. Tante, aku tidak berbohong. Su Jinghe ini memang bermasalah. Dia bilang ayahnya profesor universitas. Bagaimana dia bisa membuktikan identitasnya sebagai profesor? Kenapa aku harus membuktikan identitas ayahku ke orang yang tidak ada hubungannya? Jinghe, berhenti berpura-pura. Kamu tidak bisa membuktikannya. Karena dia sama sekali bukan seorang profesor. Jinghe, kamu juga tidak ingin paman dipermalukan. Gimana kalau begini? Kamu keluarkan sesuatu yang bisa membuktikan identitas paman dan tunjukkan padanya. Nanti semuanya akan jelas. Profesor Shu. Profesor Shu, Bapak ada keperluan apa di sini? Hah? Ini adalah CEO dari grup Hayek. Dia ternyata adalah murid ayahnya Jinghe. Saya cuma lewat dan pikir mungkin saya salah lihat. Bapak punya murid di mana-mana. Sudah lama sekali. Mungkin Bapak sudah lupa saya. Saya Lin Mu. Saya pernah mengunjungi Bapak di kampus 2 tahun lalu. Bapak sudah lupa. Ini pasti putri sang profesor Nona Jinghe, kan? Halo, saya benar-benar minta maaf. Ayah saya menerima terlalu banyak orang setiap hari. Ingatannya semakin memburuk. Tidak apa-apa. Saya sangat senang bertemu dengan profesor kembali di tanah air. Seharusnya saya mengatur sambutan terlebih dahulu. Linmu kan? Astaga. Saya ingat sekarang. Oh, sudah lama sekali. Saya tidak menyangka kamu juga kembali ke Tiongkok untuk berkembang. Kamu lihat, saya biasanya sibuk di universitas dan benar-benar terlalu banyak orang yang datang berkunjung. Saya benar-benar tidak ingat. Tolong jangan tersinggung. Tidak sama sekali. Saya sangat gembira bertemu dengan profesor di sini. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian semua. Oh iya, ini kartu nama saya. Jika kamu mengalami masalah apapun di Tiongkok di masa depan, jangan ragu untuk meminta bantuan saya. Oke. Baiklah Profesor Shu,
Saya akan pergi sekarang. Oke. Hati-hati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia seorang profesor? Makan malam keluarga yang sempurna, semua dirusak olehmu. Sebagai junior keluarga Chu, tamu sangat tidak sopan. Mulai hari ini, keluarga Chu akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Chu. Bapak, kamu tidak diterima di sini. Keluar segera. Keluar! Saya benar-benar minta maaf. Pengaturan hari ini tidak tepat. Mengapa kita tidak memilih waktu lain untuk membahas pernikahan kedua anak itu? Ya, masalahnya, beban kerja saya di universitas juga cukup berat. Alasan utama kembali kali ini adalah untuk bertemu Jingxing, memastikan putri saya yang berharga tidak mempercayakan dirinya kepada orang yang salah. Anda bisa tenang. Jingxing pasti akan memperlakukan King He dengan baik. Oh, anak ini Ching He sudah mandiri sejak kecil. Saya juga menghargai keinginannya dan berharap dia bisa bahagia di masa depan. Universitas saya juga sibuk. Tolong urus persiapan pernikahan sepenuhnya di pihak Anda. Saya mungkin tidak akan punya waktu untuk kembali lagi. Baik, baik. Penampilan yang bagus hari ini. Ini pembayaran terakhir. Oh, terima kasih Nona Ching He. Hei, Nona Ching He, apakah Linmu tadi adalah aktor yang Anda sewa secara mendadak? Oh, Anda sangat visioner. Pada saat itu, saya benar-benar mengira kita hampir terbongkar. Lalu tiba-tiba, aktor ini muncul entah dari mana dan menyelamatkan penampilan kita sepenuhnya. Dia bukan aktor yang saya sewa secara mendadak. Ah? Bukan. Lalu mengapa dia tiba-tiba muncul dan membantu kita? Hai, Tuan Zhu. Akting saya tadi bagaimana? Lebih baik daripada aktor profesional, kan? Waktu lalu saya mengajakmu minum. Kamu tidak datang. Hari ini, dengan satu pesan dari kamu, saya langsung datang untuk menyelamatkan situasi sebelum rapat saya bahkan selesai. Jadi, apa rencananya? Kamu harus mentraktir saya minum-minum malam ini, kan? Terima kasih banyak. Baiklah. Sudah berteman lama. Tidak perlu sungkan dengan saya. Hei. Tapi, saya hanya tidak memahami. Kamu sudah sangat membenci mantan pacar kamu selama bertahun-tahun. Kenapa tidak langsung mengungkap identitas sosialita palsunya? Kenapa terus membantu dia menyembunyikannya? Apa yang kamu tahu? Saya tidak membantu dia menyembunyikannya. Saya menyimpan alatnya agar bisa menyiksanya perlahan-lahan nanti. Baiklah, baiklah. Terus saja bersikap keras. Perusahaan saya masih banyak urusan. Saya akan kembali sekarang. Bagaimanapun pertunjukan hari ini berakhir dengan sempurna. Terima kasih atas kerja keras hari ini. Tidak masalah sama sekali. Nona Su, jika butuh sesuatu lagi, ingat hubungi saya. Baik, saya akan pergi sekarang. Mungkinkah Zhou Wang? Apa yang saya pikir? Zhou Wang selalu pendendam. Dia selalu mengancam saya dengan identitas sosialita palsu saya. Bagaimana dia bisa diam-diam membantu saya? Halo Bibi. Ching He, keramahan kami hari ini kurang. Aku sudah pasti menerimamu sebagai menantuku. Kamu juga bisa datang ke pesta keluarga-keluarga kaya di Jingzhou 2 hari lagi. Aku akan umumkan kalau kamu adalah menantu keluarga Zhou. Oke. Su Ching He, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos.
Halo? Kamu serius? Kamu menemukan mantan teman sekelas Su King-he dari universitas? Oke, aku mengerti. Jadi dia memang palsu. Pesta di Jingzhou nanti akan ramai dengan orang-orang kaya dan berpengaruh. Ini akan jadi pertunjukan yang seru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Semoga kerjasama kita makin sukses tahun ini. Oke. Hari ini adalah pesta musim semi yang diadakan bersama oleh keluarga-keluarga besar Jingzhou. Kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Sekarang waktunya menjalin koneksi. Ini akan berguna untuk perkembangan karirmu ke depan. Terima kasih, Tuan Zhu. Jadi ini tunangan Jingxing. Benar-benar pantas jadi putri dari keluarga terpelajar. Temperamennya anggun dan berwibawa. Dia dan Jingxing memang pasangan yang serasi. Ya. Su King-he. Su King-he, kamu cuma sosialita palsu. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang siapa dirimu sebenarnya. Cucing! Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah membuat King-he kesulitan berkali-kali. Aku sudah toleransi demi menghormati orang tua kamu. Kamu benar-benar tidak akan berhenti sampai melihat peti mati. Tante, mohon tunggu. Kamu tahu, aku selalu menyukai saudara Jingxing. Aku datang hari ini untuk membongkar identitas sosialita palsu Su King-he. Apa maksudnya dia? Sosialita palsu? Palsu? Aku pikir Nona Chu sudah belajar menjaga mulutnya. Setelah diusir dari ruang privat oleh tante waktu itu, karena kata-katanya yang sembrono. Aku tidak menyangka dia akan melupakan pelajaran itu begitu cepat. Kamu? Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu hebat waktu itu. Kamu bahkan membuat Mr. Lin ikut dalam akting kamu. Namun, teman-teman sekolahmu sebelumnya tahu betul siapa kamu sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Su King-he, berhenti berpura-pura. Aku sudah menyiapkan kejutan untuk kamu. Masuk. Teman lama. Lama tidak bertemu. Aku tak pernah menyangka kamu, seorang mahasiswa miskin, akan berusaha berpura-pura jadi sosialita dan menikah masuk keluarga kaya. Sosialita palsu? Ada apa? Nona, aku sama sekali tidak mengenalmu. Menyebar rumor dan fitnah di depan umum seperti ini ada konsekuensi hukumnya. Su King-he, untuk seorang penipu, ketahanan mentalmu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan berpura-pura tidak mengenal alumni Hua University yang berdiri tepat di depanmu. King-he tumbuh di luar negeri. Bagaimana dia bisa punya teman sekolah dari Hua University? Cucing, aku sudah toleransi kamu berulang kali. Karena mempertimbangkan kamu adalah junior keluarga Chu. Kalau kamu berani fitnah King-he lagi, jangan salahkan aku jadi tidak sopan. Tante, kalian semua sudah ditipu olehnya. Dia sama sekali bukan sosialita. Sosok wanita murni dan berbudi yang dia tunjukkan ke kalian semua itu palsu. Setelah pindah sekolah, setelah aku putus dengan Zhou Wang dulu, aku mengajukan agar informasi pribadi saya disegel. Chu King tidak mungkin bisa menemukan itu dengan mudah. Nona Chu, aku tahu kamu belum bisa melupakan Jingxing membatalkan pertunangan dan memilih aku sebagai tunangannya. Tapi, kamu tidak bisa hanya mencari orang sembarangan untuk berpura-pura jadi teman sekolahku dan memfitnah aku. Oh, begitu. Metode Nona Chu benar-benar menjijikan. Semua, aku memang teman sekolah Su King-he.
Aku tahu, dulu dia mati-matian ngejar seorang pria. Lebih lagi, dia hamil oleh pria itu dan melahirkan anak. Apa? Benarkah? Sungguh? Su Qinghe ini ternyata punya anak. Hamil sebelum menikah. Calon menantu keluarga Zhou ternyata sudah punya anak. Ini keterlaluan. Qinghe, apa yang dia katakan benar. Masih ada 2 bulan sampai kontrak berakhir. Sekarang aku pasti tidak boleh gagal. Tentu saja tidak. Bapak, Ibu, Jingxing adalah cinta pertama saya. Sebelum dia, saya tidak pernah pacaran dengan siapapun. Su Qinghe, kemampuan aktingmu benar-benar luar biasa. Untuk menikahi orang kaya, kamu tidak ragu-ragu membuat identitas palsu dan bahkan menyangkal saya teman kuliahmu. Apakah kamu juga sudah lupa pria yang kamu kejar mati-matian di universitas? Ceritanya terdengar sangat detail. Mungkin benar. Kamu lupa? Tidak apa-apa, biar saya bantu kamu ingat. Pria itu... Ini akhirnya. Pria itu... Dia siapa? Dia siapa? Idola kampus Su Qinghe yang dikejar-kejar mati-matian ternyata adalah putra kedua keluarga Zhou. Menyebar rumor dan memfitnah keluarga Zhou kami. Kamu sudah bosan hidup. Putra kedua Zhou, Su Qinghe, itu penipu. Kenapa kau melindunginya? Apa aku tidak tahu dia penipu atau bukan? Kalau begitu, katakan pada kami, siapa nama pria itu? Kalau salah satu kata pun salah, bisa bilang selamat tinggal pada lidahmu yang tak berguna itu. Katakan. Putra kedua keluarga Zhou adalah bangsawan tingkat atas di lingkaran ibu kota. Aku sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Ada apa? Kenapa dia diam saja? Iya, jangan-jangan orang ini tidak ada. Ini pasti rekayasa belaka. Nona Chu, aku tahu kau sudah kesal sejak pertunangan dengan Jingxing dibatalkan. Tapi kau tidak boleh memfitnahku di depan umum seperti ini. Reputasiku pribadi tidak penting. Tapi bagaimana dengan reputasi keluarga Zhou? Su Qinghe, mulutmu tajam sekali. Jelas-jelas kau yang... Cukup! Pengawal, keluarkan wanita yang menyebar rumor dan memfitnah keluargaku ini. Mulai hari ini, dimanapun keluarga Zhou hadir, keluarga Chu dilarang masuk. Keluarkan dia. Tante, lepaskan aku. Semua yang kukatakan benar. Jangan tertipu olehnya. Qinghe, Tante percaya padamu. Kau sudah dirugikan hari ini. Aku baik-baik saja, Tante. Hanya saja, difitnah tanpa alasan, aku agak lelah. Baik, sekarang kau pulang dan istirahatlah. Lowang, Di mana anak kita? Dia di mana? tidak ada anak. Waktu itu, aku menggugurkan kandungan. Apa katamu? Lowang, waktu itu aku baru 20 tahun, mahasiswa miskin di matamu, harus membagi setiap sen menjadi 2. Kamu pikir aku bisa menghidupi seorang anak?
Kamu melakukan hal yang benar. Bajingan tak berperasaan itu. Sekarang dia mengganggumu, cuma karena tidak terima waktu itu kamu yang putuskan dia. Kalau dia tahu Huan-Huan ada, pasti dia akan pakai Huan-Huan untuk balas dendam padamu. Aku tidak akan pernah biarkan dia tahu keberadaan Huan-Huan. Tuan Muda Zhou, ini rekam medis komputer. Waktu itu, Nona Su memang membuat janji untuk prosedur aborsi. Tapi sepertinya waktu itu ada masalah dengan sistem komputer. Rekam medis pasien setelahnya tidak dapat ditemukan. Zhou Wang, waktu itu aku baru 20 tahun. Mahasiswa miskin di matamu, harus membagi setiap sen menjadi 2. Kamu pikir aku bisa menghidupi seorang anak? Jika dulu aku menemukannya dan memberinya rasa aman yang cukup, apa dia akan memilih untuk mempertahankan anak itu? Maaf, Paman. Anak ini, kenapa wajahnya terlihat begitu familiar? Ini untukmu. Terima kasih, Pak. Pak tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Saya memberikan bunga ini untuk Pak. Semoga Pak bisa bahagia. Selamat tinggal, Pak. Kalau anak dari masa itu masih ada, mungkin dia juga sudah seumuran ini. Huan-Huan. Huan-Huan. Huan-Huan pasti sudah keluar lagi untuk bermain. Jangan khawatir. Di luar anginnya kencang, kita harus cepat menemukannya. Mama. Mama. Itu mantan pacarmu yang brengsek kan? Cepat, bawa Huan-Huan masuk. Oke. Sayang, tadi kamu pergi kemana lagi? Ayo, kita kembali ke ruang perawatan. Apa yang kupikirkan tadi? Sebentar tadi, aku benar-benar sempat mengira gadis kecil itu adalah anakku dan Su Qinghe. Ibu akan segera kembali. Aneh. Sebenarnya apa hubungan ibu dengan paman itu? Ayo pergi. Kenapa kamu ada di rumah sakit? Aku hanya melakukan pemeriksaan rutin. Zhou Wang, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Su Qinghe, dulu saat kamu melakukan aborsi, kamu takut. Walaupun aku pernah takut, itu sudah lama berlalu. Sudah jadi masa lalu. Aku sudah bertunangan dengan kakakmu sekarang. Aku adalah saudara iparmu. Tolong hormat sedikit. Tidak. Kamu adalah pacar aku. Zhou Wang, kita sudah putus 7 tahun. Kamu belum pernah dengar ungkapan itu? Mantan yang baik harusnya tidak pernah muncul lagi. Aku mohon, tolong jangan ganggu aku lagi. Oke.
Aku sangat membuatmu jijik. Tu Qinghe. Kecuali aku mati, aku akan terikat dengan kamu seumur hidup. Berhenti di sana. Ke perusahaan untuk bekerja lagi? Sejak hari pesta, Qinghe tidak enak badan. Dia sekarang di rumah sakit. Sebagai tunangannya, kamu sudah menunjukkan kepedulian. Kamu harus langsung ke sana dan merawatnya. Qinghe adalah partner kontrak aku, dan keluarganya jauh di luar negeri. Aku memang mengabaikan dia. Aku langsung pergi sekarang. Cepat! Akhirnya si kecil nakal ini tidur. Aku ingin tahu bagaimana kondisi Qinghe. Maaf. Benar-benar kamu. Nian, aku akhirnya menemukanmu. Kakak, aku minta maaf. Semua ini kesalahan aku. Aku minta maaf. Nian. Kalau aku tidak memaksa mengajak kakak ikut kami ke laut, dia tidak akan mati menyelamatkan aku. Mari kita putus. Ini, itu hanya kecelakaan. Tapi saat aku bersama kamu, aku ingat kematian kakakku. Sakitnya sangat. Aku mohon, jangan muncul lagi di depan aku. Zhou Jingxing, kita sudah putus. Dulu, aku membuat kamu berjanji tidak akan muncul lagi di depan aku seumur hidup. Nian, aku mencari kamu selama bertahun-tahun ini. Dibanding tidak bisa melihat kamu, aku lebih ingin aku mati di laut 8 tahun lalu daripada kakakmu. Zhou Jingxing, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi kamu. Nian, jangan pergi. Aku lebih ingin kamu membenci aku daripada terus menghindari aku. Kakak, bukankah wanita itu ibu gadis kecil dari sebelumnya? Dia adalah cahaya bulan kakak. Sudah bertahun-tahun berlalu. Aku tidak sengaja menghindarimu sekarang. Aku sudah menikah. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku sudah menikah. Sekarang aku punya anak perempuan. Anakku sakit, sedang terbaring di ranjang rumah sakit saat ini. Aku di sini menemaninya. Anakku sebentar lagi bangun. Aku harus masuk. Di hatimu, jelas-jelas masih belum bisa melepaskannya. Kita tidak mungkin bisa bersama. Hari ini, aku bilang padanya, Huan adalah anak perempuanku. Dia tahu aku sudah menikah sekarang. Mungkin dia tidak akan muncul lagi. Tuan muda. Tuan muda? Ya ampun, sejak kamu pulang dari rumah sakit, kamu terus-terusan minum. Itu sudah 3 botol. Kamu benar-benar tidak boleh minum lagi. Tuan muda. Neni Wang, aku yang urus kakakku. Kamu bisa keluar sekarang. Baik, tuan muda kedua. Beri padaku. Kak,
Sebagai pria, melarikan diri ke alkohol saat ada masalah adalah hal yang paling tidak berguna. Ceritakan apa masalahnya. Adikmu bisa kasih saran. Dia sudah menikah. Dia punya anak perempuan. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita. Kak, yang paling tren di kalangan anak muda sekarang adalah rela tunduk demi cinta. Aku dukung kamu untuk merebut kembali wanita kamu. Omong kosong. Keluarga Zhou selalu menjunjung tinggi tata krama dan sangat memperhatikan etiket. Dan sebagai putra tertua keluarga Zhou, sang tuan muda, mana mungkin aku jadi pria idaman lain yang mengganggu rumah tangga orang? Benar-benar tidak bisa. Sama sekali tidak mungkin. Lagi-lagi kamu di sini. Sudah kubilang, jangan muncul lagi di depanku. Hei, Nian. Zhou Jingxing, aku sekarang sudah bersuami. Aku tahu. Beri aku kesempatan lagi ya. Hah? Kedua, Tuan Muda. Seperti yang Anda perkirakan, Tuan Muda datang ke rumah sakit hari ini. Masa aku tidak mengenal kakakku sendiri? Walaupun dia pendiam, sekali dia sudah menentukan hatinya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Bukankah Anda juga begitu, kedua Tuan Muda? Aku berbeda. Standar moral kakakku terlalu tinggi. Kalau disuruh jadi pria idaman lain, mungkin dia bahkan tidak tahu caranya. Tapi di bidang itu, aku punya banyak tenaga dan cara. Ambil foto Zhou Jingxing bersama wanita itu, lalu kirimkan padaku. Dokter bilang pagi ini Huan butuh transplantasi jantung secepatnya. Aku penasaran, apa Zhou Jingxing sudah menemukan donor jantung yang cocok? Senyum-senyum gitu. Dia minum obat yang salah hari ini. Kak sudah pulang. Cari kakakku. Yah, sayang sekali. Kakakku akhirnya menemukan cinta sejatinya. Dia pergi kencan sebelum subuh. Kak tidak percaya padaku. Karena dia belum kembali, aku tunggu saja di rumah. Dia tunanganmu. Pergi kencan dengan wanita lain. Kamu tidak marah? Betul, tidak marah. Asalkan dia masih ingat untuk pulang. Dulu waktu aku setia padamu, kamu begitu kejam padaku. Kenapa kamu begitu toleran pada Zhou Jingxing? Tentu saja, karena dia lebih layak darimu. Saat ini, seluruh hatinya hanya untuk wanita di luar itu. Dia lebih layak dariku. Su Qinghe, kamu tidak percaya padaku ya? Baiklah, akan kutunjukkan fotonya bersama kekasihnya sekarang juga. Sudah aku bilang, aku nggak peduli. Aku nggak peduli dia cinta aku atau enggak. Yang penting, yang ada di sampingnya itu aku. Itu udah cukup. Jangan, Su Qinghe, Su Qinghe. Kau akan segera ditinggalkan Zhou Jingxing. Aku kasih tahu. Nanti kalau kau nangis dan merengek padaku, aku tetap nggak akan memaafkanmu. Nian, selama ini kamu baik-baik saja. Itu bukan urusanmu. Anak ini sakit dan dirawat di rumah sakit. Ayahnya di mana? Mantan pacar brengsaknya Qinghe. Mati. Kalau begitu, selama ini kamu membesarkan anak ini sendirian. Zhou Jingxing, ekspresi wajahmu yang kayak gimana itu? Aku nggak butuh rasa kasihanmu. Aku baik-baik saja. Ada sahabatku yang bantu aku. Zhou Jingxing, setelah sekian lama, kamu pasti sudah menikah sekarang kan? Tidak. Aku... Tuan Muda. Tuan Muda. Nyonya menyuruhku mencari Tuan. Beliau sudah memilih beberapa tanggal pernikahan dan ingin Tuan segera pulang untuk berdiskusi. Jadi, kamu sebentar lagi menikah. Selamat ya. Aku sudah keluar terlalu lama. Aku harus masuk. Nian. Ibu baptis.
kelihatan sedih banget. Ibu baptis sama sekali nggak sedih. Ibu baptis, anak baik gak boleh bohong. Chinghe, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja mau mencari kamu. Datang, duduklah. Chinghe, kemarin aku minta seorang ahli memilih tanggal yang baik. Ahli bilang besok lusa hari baik untuk pernikahan. Bagaimana menurutmu? Akhirnya, ini akan berhasil. Huan-Huan, Mama bisa menyelamatkan kamu, Sun. Ibu sudah bicarakan hal ini dengan Jingxing. Dengar-dengar dia sibuk urusan perusahaan lately. Aku khawatir dia mungkin tidak ada waktu. Jangan khawatir, aku sudah telepon dia kembali. Urusan perusahaan tidak peduli penting, tidak lebih penting dari pernikahanmu. Nyonya, Nona Chu sudah datang. Kamu mau apa di sini? Keluarga kami tidak menyambut kamu. Kamu mau keluar sendiri? Atau aku minta orang mengusir kamu? Ibu, aku datang hari ini khusus untuk minta maaf ke kamu. Semua kesalahan aku sebelumnya membuat ibu dan paman marah. Tapi tolong ibu, mengingat keluarga Chu dan Zhou sudah berteman selama generations. Nalan putus bisnis dengan keluarga Chu kami. Orang yang harus kamu minta maaf adalah Chinghe. Kakak, semua kesalahan aku. Itu karena aku sangat suka kakak Jingxing. Jadi, aku melakukan semua hal itu untuk mempermalukan kamu. Aku minta maaf. Chinghe adalah sosialita dari keluarga scholar. Bagaimana kamu bisa meragukan identitasnya? Meskipun kamu dan Jingxing tumbuh bersama, Jingxing selalu melihat kamu sebagai adik kecil. Pernikahan tergantung pada takdir. Ibu benar. Dari sekarang, aku akan selalu menganggap Jingxing sebagai kakak. Kakak, kamu masih menyalahkan aku. Ibu, kamu masih menyalahkan aku. Dia mau apa? Masa iya? Ibu tidak dendam, jadi saya juga tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini. Astaga, kamu benar-benar anak yang baik hati. Besok lusa, saya berencana mengadakan pernikahan untuk kamu, Jingxing, dan Chinghe. Kamu dan orang tua kamu harus datang saat itu. Menikahi Jingxing? Apa yang Su Chinghe lakukan untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini? Tentu saja, ini adalah acara bahagia yang akan mengguncang seluruh Jingzhou. Saya pasti akan datang. Apakah kamu benar-benar akan menikahi dia? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Jawab pertanyaan saya. Apakah kamu benar-benar akan menikahi Zhou Jingxing? Ya. Su Chinghe, kamu tahu nggak kalau Zhou Jingxing beberapa hari ini nggak pernah ke kantor? Dia terus-terusan sama pacarnya. Kamu nggak ada di hatinya. Kalian nggak akan pernah bahagia bersama. Itu pilihanku sendiri. Kamu tahu sendiri, dia cuma sama kamu buat hindari perjodohan dengan Chuking. Identitasmu palsu. Ayahmu cuma seorang aktor. Su Chinghe, kamu mau terus hidup dalam kebohongan sama lelaki yang nggak cinta kamu. Profesor itu ternyata aktor. Kecurigaanku bener juga. Cewek Su Chinghe ini bukan cuma pura-pura jadi sosialita buat tipu putra sulung keluarga Zhou, tapi diam-diam juga merayu putra kedua. Di pesta pernikahan besok, aku akan jatuhkan kamu dari awan ke neraka. Cariin, aku seorang aktor. Cuma kamu yang tahu identitas asliku. Kalau kamu mau balas dendam, bikin aku jadi bahan gunjingan di kalangan atasmu, ya sudah. Masa iya aku tega biarin kamu yang kena fitnah dan jadi bahan gunjingan? Sepertinya aku harus mulai dari adik baikku ini dulu.
Ibu di mana? Di mana lagi? Sibuk mengatur resepsi pernikahanmu. Kak, kamu benar-benar akan menikah. 8 tahun lalu, kalian berdua terpaksa berpisah. Sekarang setelah akhirnya kamu menemukannya, dan mereka hanya ibu dan anak perempuan sendirian di rumah sakit. Ini kesempatan sempurnamu untuk menyatukan kembali hubungan yang terputus. Tapi aku tidak ingin merepotkan mereka. Bagaimana bisa mengejar cinta sejati disebut merepotkan? Atau apa kamu benar-benar akan mengikuti keinginan ibu dan menikahi Nonasu? Kak, bersikap terlalu terkekang dan patuh pada aturan itu tidak ada gunanya. Untuk mengejar cinta sejati, kamu harus gigih dan terus maju. Beberapa orang, kalau terlewatkan, akan terlewatkan seumur hidup. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk melepaskannya. Posisi sebagai istri Zhou dalam hidup ini tidak akan dipegang wanita lain selain dia. Kamu sudah pulang. Aku sudah mengatur persiapan resepsi pernikahan. Penata gaya akan segera datang ke rumah untuk mencocokkan pakaian pernikahanmu dan King He. Ibu, aku ingin membatalkan pernikahan dengan Ching He. Maksudmu apa? Aku bertemu dengannya lagi. Chou Jingsing, apa kamu sudah gila? Kematian kakaknya dulu adalah kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi orang tuanya menimpakan dosa itu padamu, menggunakannya sebagai senjata. Seperti dua vampir serakah yang tak pernah puas. Dan kamu masih ingin bersamanya. Aku sudah mencarinya selama 7 tahun. 7 tahun penuh. Kali ini, bagaimanapun juga, kami tidak akan terpisah lagi. Kecuali aku mati. Aku tidak bisa tinggal diam melihat anakku dihancurkan oleh seorang wanita seumur hidupnya. Kamu harus datang ke resepsi pernikahan bersama Ching He. Waktu yang baik hampir tiba. Kenapa si anak itu belum datang? Tenang saja. Saya baru telepon dia. Dia sedang dalam perjalanan. Hai, Jingsing, cepat datang ke sini. Aku sudah melewati semua langkah sebelumnya. Mari langsung ke acara pernikahan. Cepat. Dibatasi dan mengikuti aturan tidak berguna. Untuk mencari cinta sejati, kamu harus gigih dan terus maju. Beberapa orang, jika kamu melewatkan mereka, kamu akan melewatkan mereka seumur hidup. Kontrak saya dengan Ching He harus berakhir di sini. Semuanya harus selesai. Saudaraku, jangan mengecewakan aku. Jika tidak, aku pasti akan mengambil mempelai wanita di depan umum. Semua. Pernikahan hari ini... Jingsing, tunggu! Bapak, Ibu, Jingsing, sebelum acara pernikahan dimulai, saya pikir ada seseorang yang harus kamu semua temui. Bawa dia masuk. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku! Hei, astaga! Oh, kalian, lepaskan aku! Aku mengambil pekerjaan ini hari ini hanya untuk menjadi orang suasana di luar panggung, seorang tambahan. Kenapa kamu menarikku ke ruang banquet? Nona Su. Saudara ipar. Kamu adalah seorang aktor. Ching He. Apa yang terjadi? Bukannya dulu kamu bilang ayahmu dosen universitas? Kok bisa jadi aktor? Paman, Bibi, Su Ching He ini dari awal sudah pura-pura jadi sosialita. Pura-pura jadi sosialita? Benarkah Nona Chu bawa ayah palsunya ke sini? Pasti benar. Sebelum ini, aku benar-benar tertipu oleh sikapnya yang anggun dan sopan. Wanita ini pembohong. Kakak kedua, kalau dipikir-pikir, bisa melihat wajah asli Su King He hari ini berkat kamu. Kalau bukan karena aku melihat Su Ching He diam-diam merayu kamu hari itu, dan kamu bilang dia menyewa aktor untuk pura-pura jadi ayahnya, kita semua pasti masih gelap mata.
Wanita Su Qinghe ini bukan cuma pura-pura jadi sosialita untuk menipu kakak tertua keluarga Zhou, tapi dia juga diam-diam merayu kakak kedua. Dia benar-benar pintar dan tidak bermoral. Identitasnya palsu, ayahnya palsu. Wanita ini penipu tulen. Aku sangat percaya padamu. Aku bahkan memberikan gelang pusaka keluarga yang untuk menantu perempuan Zhou. Dan kamu selama ini pura-pura jadi sosialita, menipu kami. Aku cuma mengira kamu gadis terhormat dan sopan dari keluarga baik-baik. Kamu ternyata berbuat hal yang memalukan nama baik keluarga Zhou kami. Maafkan aku. Bukan dia yang mempermalukan nama baik keluarga Zhou. Aku yang merayu dan mengganggunya. Karena dialah yang kucintai. Apa? Apa yang kamu katakan? Ibu, ayah, aku sungguh tidak bisa hanya diam dan melihat saudaraku menikahi dia. Su Qinghe adalah wanita yang ingin aku nikahi. Kakak ipar, kamu sangat mirip dengan mantan pacar aku. Apakah aku tidak tahu jika dia penipu? Kalau begitu, katakan kepada kami, nama pria itu apa? Jika kamu salah satu kata saja, kamu bisa ucapkan selamat tinggal pada lidahmu yang tidak berguna itu. Zhou Wang, kamu sudah bersenang-senang. Di hidup ini, aku, Su Qinghe, akan menikahi siapapun kecuali kamu. Qinghe. Hei, kamu! Ya ampun. Identitas sosialita palsu terbongkar, kontrak batal. Bagaimana dengan operasi transplantasi jantung Huan-Huan sekarang? Qinghe. Jangan ikuti aku lagi. Zhou Wang, untuk apa kamu berpura-pura? Melihat identitas sosialita palsu aku terbongkar. Kamu pasti cukup senang dengan diri sendiri sekarang, kan? Senang? Tentu aku senang kamu tidak bisa menjadi saudara ipar aku. Zhou Jingxing sudah setuju membantu mencari sumber jantung untuk Huan. Kamu adalah orang yang memotong jalur hidupnya. Qinghe, jangan pergi. Kamu mendambakan kekayaan dan status. Ingin menjadi nyonya muda keluarga Zhou. Menikahi saudara aku bukan satu-satunya cara. Jika kamu ingin uang dan status, aku bisa memberi kamu 10 kali, 100 kali lebih banyak. Tidak bisa, kamu hanya berbalik dan lihat aku. Jangan dorong aku untuk membenci kamu. Qinghe, aku lihat pesan yang kamu kirim lewat WeChat. Rencana awal kita sudah gagal total. Bagaimana dengan operasi transplantasi jantung Huan-Huan? Huan-Huan tidak boleh dalam bahaya. Aku akan pergi memohon kepada Tuan Zhou. Apapun harga yang harus aku bayar, aku akan memohon padanya untuk membantu mencari sumber jantung yang cocok untuk Huan-Huan. Qinghe ya, aku tahu kamu sangat khawatir dengan Huan-Huan. Tapi kamu perlu istirahat dalam kondisimu sekarang. Aku yang akan urus Huan-Huan. Setelah kamu istirahat dengan baik, aku akan ikut kamu cari Tuan Zhou itu. Satu tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Huan-Huan, kamu main sendiri dulu ya. Paman akan masuk main sama kamu nanti. Oke. Zhou Jingxing, kamu kan calon pengantin. Ninggalin tunangan sendiri buat nemenin anak mantan pacar. Moral nggak sih? Nian, aku nggak mau menikah. Yang selalu aku cintai cuma kamu.
Di hidup ini, aku nggak bisa nikah sama perempuan lain selain kamu. Maksud kamu apa? Waktu itu, pembantu di rumahmu jelas-jelas bilang, Aku nggak pernah punya tunangan. Hubunganku sama Nona itu cuma kerjasama. Dia itu pacar kontrak buat bantu aku tolak perjodohan. Dan sekarang, pertunangan kami udah selesai. kerja sama. Pacar kontrak. Nggak mungkin kebetulan banget kayak gitu. Nyan-nyan, aku tahu kamu udah susah payah ngurus Huan-Huan sendirian selama ini. Aku mau jadi ayahnya. Ayo, kita besarin dia bareng-bareng. Oke? Orang tuamu nggak bakal setuju. Selama kamu percaya sama aku, semua masalah bisa aku atasi. Aku... Gawat, anaknya kambuh dan butuh operasi segera. Huan. Ibu di sini. Tahan ya, kamu akan baik-baik saja. Ibu tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Qinghe adalah ibu Huan-Huan. Tuan Zhou? Nanti saya jelaskan. Qinghe, Huan-Huan akan baik-baik saja. Waktu sangat kritis. Operasi harus dilakukan sekarang. Cepat. Nian-Nian, Qinghe adalah sahabatmu, dan Huan-Huan adalah putrinya, kan? Dan Tuan Zhou adalah mantan pacarmu. Mungkinkah dia adalah kencan butamu? Tuan Zhou, saya minta maaf. Sebelumnya saya berpura-pura jadi sosialita untuk menyelamatkan putri saya dan menipu Anda. Saya anggap itu pelanggaran kontrak. Jika nanti Anda ingin menuntut tanggung jawab, saya akan ganti rugi sesuai kontrak. Tapi sekarang, bolehkah saya mohon, tolong selamatkan putri saya. Qinghe. Hei, Qinghe. Nona Su, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku tahu, dulu kamu tidak punya pilihan. Namun, kamu berhasil membantuku menolak perjodohan dengan keluarga Chu. Tujuanku sudah tercapai. Aku akan membayarmu sisa saldo sesuai kontrak. Soal biaya operasi Huan-Huan, jangan khawatir. Selain itu, aku akan berusaha sekuat tenaga mencari sumber jantung yang cocok untuknya secepat mungkin. Terima kasih. Catatan medis yang aku kirimkan waktu itu, tolong carikan sumber jantung yang cocok untuk anak itu secepatnya. Ibu, Kemarilah. ada apa, Bu? Ada apa? Sekarang seluruh keluarga Zhou kita jadi bahan tertawaan di Jingzhou. Dan kamu malah bolak-balik ke rumah sakit setiap hari meneman mantan pacarmu. Dulu, dia jelas-jelas berjanji padaku setelah putus denganmu, dia tidak akan pernah muncul di sisimu lagi seumur hidup. Apa yang kamu katakan? Jadi dulu, ibulah yang mengusir Wen Nian dariku. Pantas saja selama ini dia selalu menghindariku. Dia tidak pernah mau menerimaku. Ibu melakukan semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Dengan orang tuanya yang seperti dua penghisap darah itu, kamu tidak akan pernah bahagia bersamanya. Tanpa Wen Nian, aku tidak akan pernah bahagia. Ibu, selama ini hatiku hanya untuk Wen Nian. Kalau saja dulu ibu tidak mengusirnya dariku, aku tidak perlu menolak perjodohan itu dan mencari tunangan kontrak. Kamu? Tunangan kontrak apa? Maksudmu, kamu dan Su Qinghe dari awal hanya hubungan kontrak? Benar. Dia dan Wen Nian sahabat baik. Anak itu bukan anak Wen Nian, melainkan anak Qinghe. Dia berpura-pura jadi sosialita dan bekerja sama denganku hanya untuk pengobatan anaknya. Anak? Kapan dia punya anak? Dan anak siapa itu? Anak? Oh, Wang. Dulu, aku baru 20 tahun. Seorang mahasiswa miskin di matamu harus membagi setiap sen untuk dua keperluan. Menurutmu, bisakah aku menghidupi seorang anak? Jadi, dulu dia tidak melakukan aborsi. Itu anak perempuanku. Apa? Aku punya cucu perempuan. Qinghe, kata dokter, sumber jantungnya sudah cocok dengan Huan-Huan. Huan-Huan bisa segera menjalani operasi transplantasi jantung. Jangan terlalu khawatir, Huan-Huan akan segera membaik. Nian, kamu sudah bekerja keras belakangan ini merawat Huan-Huan di rumah sakit. Kamu pulang saja hari ini. Aku yang akan menemaninya di sini. Oke. Kalau ada apa-apa, ingat untuk kirim pesan padaku.
Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku kalau Huan adalah anakku? Apakah kamu pantas untuk tahu? Tidak. Kalau dia punya anak, gugurkan. Kalau lahir, bunuh. Sudah lupa. Tuan Muda Zhou, kalau pacarmu dari perkampungan kumuh itu hamil, apa kamu akan menikahinya? Tidak. Kalau dia punya anak, gugurkan. Kalau lahir, bunuh. Jadi, dulu kamu mendengar kata-kata itu. Dan itulah alasan kamu putus denganku. Apalagi, pakai bayi untuk naik status sosial. Kalau dulu aku begitu, apa anak perempuanku masih hidup sekarang? Tidak, Qinghe. Bukan itu. Kata-kata itu bukan yang sebenarnya aku maksud dulu. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan anakku sendiri? Cukup. 7 tahun telah berlalu. Penjelasanmu tidak ada artinya. Zhuang, kita sudah putus sejak lama. Tidak, kita belum. Su Qinghe, dulu aku tidak tahu apa-apa. Dan kamu tiba-tiba meninggalkanku. Membiarkanku selama 7 tahun. Sekarang, setelah aku akhirnya menemukanmu, jangan sekali-kali berpikir untuk meninggalkanku lagi. Qinghe, aku salah. Seharusnya aku tahu, dengan kepribadianmu, bagaimana mungkin kamu serakahkan uang, atau berpura-pura menjadi sosialita untuk menikahi kakakku demi uang. Aku terlalu naif dulu. Kalau saja aku tahu, kata-kata itu akan menyakitimu begitu dalam. Aku tidak akan pernah menggunakan cara itu untuk menentang keluarga. Apa katamu? Dulu, setelah orang tuaku memaksa Wenian meninggalkan kakakku, dia hancur. Orang tuaku khawatir aku akan mengikuti jejak kakakku. Jadi mereka selalu mengawasi hubunganku dengan ketat. Tapi aku tidak ingin mereka memaksamu putus denganku. Jadi aku membuat video itu. Aku tidak pernah membayangkan kamu akan melihatnya. Qinghe, aku sangat mencintaimu. Kalau saja aku tahu dulu kamu hamil dengan Huan, aku akan segera menikahimu. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu dan putri kita menderita sedikit pun. Ayah. Ini aku, Huan. Aku ayahmu. Kamu ayahku. Lalu kenapa kamu tidak bersama kami selama bertahun-tahun ini? Karena ayah bodoh. Dulu, aku ingin ibu tetap di sampingku. Tetapi ayah menggunakan cara yang sangat bodoh yang membuat ibu salah paham padaku dan menganggap aku adalah orang jahat yang tidak bisa diperbaiki. Maaf, Huan. Ayah terlalu bodoh dan datang terlambat bertahun-tahun. Ketika Huan melakukan kesalahan, ibu dengan sabar memberitahu Huan apa yang salah. Ibu mengajari Huan bagaimana memperbaikinya. Ibu, bisa kamu mengajari ayah sekali? Maaf, Qinghe. Caraku dulu tidak matang. Aku memahami kebencianmu terhadap aku selama bertahun-tahun ini. Maaf. Aku berjanji akan melakukan apapun yang kamu katakan mulai sekarang. Bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk memperbaiki ini? Pertama, ceritakan padaku tentang apa yang terjadi antara Nian dan saudara kamu. Begitu ya kejadiannya. Aku hanya tahu bahwa Nian tak pernah bisa melepaskan Mr. Zhou selama ini. Tak pernah aku bayangkan mereka punya masa lalu seperti itu. Saudara saya tak pernah melupakan Wenian selama ini, dan terus mencari dia. Kali ini, dia sudah bilang jelas ke keluarga bahwa mereka akan bersama. Mr. Zhou orangnya baik, dan Nian selalu mencintainya selama ini. Kalau mereka terus merindukan satu sama lain seperti ini, pasti mereka akan menyesal nanti. Kamu mau menjodohkan mereka? Ya. Aku tidak ingin Nian menyesal nanti. Dia bukan hanya sahabatku, tapi juga ibu baptis anakku dan keluarga saya. Aku harap dia bisa menemukan kebahagiaan. Oke. Aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Kali ini, kita bantu saudara kita yang pendiam.
Kenapa kamu di sini? Qinghe bilang, Huan-Huan sedang operasi transplantasi jantung. Qinghe di mana? Qinghe di mana? Qinghe minta aku sampaikan, pemeriksaan praoperasi anaknya sudah selesai. Tingkat keberhasilan operasinya tinggi. Jangan khawatir. Dia... Itu mereka. Qinghe dan kakakku ingin menjodohkan kita. Sebenarnya, aku sudah tahu semuanya sekarang. Dulu, kamu meninggalkanku karena tidak mau aku terpengaruh oleh orang tuamu. Tapi aku sudah menjelaskan semuanya pada orang tuaku. Mereka tahu mereka salah paham padamu waktu itu. Aku tahu kita sudah kehilangan bertahun-tahun. Kamu mungkin masih punya kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Tunggu sampai kamu mau. Zhou Jingxing, kamu tidak perlu menunggu lagi. Sayang, suasana di sana gimana? Siapa yang kamu panggil sayang? Kamu sayangku. Sayang. Diam! Iya. Adikku yang baik harus belajar dariku. Hanya dengan tebal muka, kamu bisa jadi suami. Iya kan? Itu cuma akal-akalanmu saja. Sayang. Aduh. Wah, Siapa sangka, kami sudah lama menanti-nanti, dan tahun ini akhirnya dapat cucu perempuan yang sehat. Aku tahu. Qinghe bilang operasi Huan-Huan sukses. Dia sudah sembuh total. Bagus sekali. Kok dua pasangan itu belum sampai juga? Kamu baru saja pergi lihat pintu. Buru-buru amat. Hei, aku sudah tidak sabar ingin bertemu mereka. Menurutmu, Wenyan akan dendam padaku karena dulu memaksanya putus dengan Jingxing? Masa iya? Semua kesalahpahaman sudah beres sekarang. Lagi pula, waktu itu kamu melakukannya untuk Jingxing. Wenyan anak yang baik. Dia pasti mengerti. Nenek, kakek. Oh, mereka datang. Mereka sudah sampai. Nenek, kakek. Cucu kesayanganku. Cucu perempuan nenek, akhirnya kamu pulang. Cepat. Ini amplop merah dari nenek. Meski tahun baru sudah lewat, amplop merah tetap bisa tolak bala dan bawa kedamaian. Ini amplop merah yang kakek siapkan untukmu. Ini untukmu. Terima kasih nenek dan kakek. Ayah, Ibu, Paman, Bibi, Siapa sangka, kalian sudah melalui banyak suka duka, dan akhirnya tetap bersama. Ayah, jangan bicara begitu. Aku dan kakak sebenarnya tidak pernah benar-benar putus dengan cinta pertama kami. Kami menyebutnya melewati rintangan, dan akhirnya mencapai hasil yang tepat. Sekarang kita semua akan bersama-sama mempersiapkan pernikahan. Bukankah seharusnya kedua menantu perempuan ini mengubah cara mereka memanggil kami? Ayah, Ibu, Ya, Cepat! Amplop merah untuk panggilan baru. terima kasih. kemari sayang. Oh, kakek akan gendong kamu.